Oke, Bang Partai, mungkin kalau lihat dari kasus yang terjadi yang sekarang tentang apa dugaan perselingkuhan Randy dengan Sanas, dan mereka baru saja juga sidang perdana, melihat hal ini seperti apa, dan mungkin kacamata hukum di mata Abang tentang hal ini seperti apa, baik dan solusinya menurut Abang sendiri. Iya, kalau menurut saya seperti saya sudah pernah bicara, ini ada dua hal di sini ya. Ada bicara mengenai masalah moral, ada bicara mengenai masalah pertanggungjawaban sosial, dan kemudian yang ketiga ada masalah pertanggungjawaban hukum. Gitu. Nah, moralnya artinya ini pribadi sifatnya, gitu ya. Karena seseorang katakanlah yang melakukan kesalahan, tentunya kalau kita mau bicara secara etika, yang nggak salah untuk menyatakan bahwa saya salah, saya minta maaf. Itu namanya mempertanggungjawabkan kepada masyarakat secara sosial gitu. Kenapa harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat? Karena ini sudah menjadi konsumsi dari masyarakat, karena semua media sudah mengekspos. Ya kan, pertama. Kemudian yang kedua, dia adalah public figure yang harusnya menjadi contoh, menjadi panutan, ya. Sehingga kalau katakanlah public figure, ya kalau mau membuat kesalahan, ya juga mesti mau juga di depan publik juga mengakui. Tetapi permasalahannya sekarang di sini sebenarnya tinggal satu level lagi. Kalau saya ikutin masalah ini ya, dari pengakuan Lady di WA chat mereka, bahwa Syahnas sendiri juga sudah mengakui, bahkan tidak lagi melakukan ya Kak, kan gitu ya. Artinya secara apa namanya, di balik itu semua terkesan memang dia mengatakan minta maaf. Kenapa orang minta maaf? Karena memang dia merasa bersalah. Itu sudah dilakukan dalam WA chat. Nah, sekarang tinggal bagaimana meningkatkan itu dalam bentuk secara oral menyatakan di depan media. Nah, ini yang nggak dilakukan, ya kan? Seolah-olah membungkusnya dengan satu situasi meminta maaf, dideklar hanya kepada suami. Padahal bukan hanya suami aja yang korban di sini, ya. Ada yang lebih parah lagi. Sementara suami kan mau memaafkan. Artinya persoalan nggak ada persoalan juga. Karena juga suami nggak gampang juga nanti untuk katakanlah menerima itu dalam hati yang melekat di dalam apa yang dia rasakan. Tetapi di sana, di sebelah sana ada Randy sama Lady yang lebih mengambil sikap keras gitu ya kan. Lady keras artinya dia nggak mau tahu, karena dia sudah mengingatkan 1, 2, 3 kali dan dianggap memang sudah keterlaluan. Kemudian dia mengambil sikap untuk melakukan gugatan perceraian, memutuskan untuk enggak, mendingan saya ceraiin aja deh suami saya karena suami saya udah nggak benar, dengan segala macam chatting lah, kemudian diperingatkan berkali-kali sampai bikin tato lah. Ya memang itu menyakitkan ya, kok masa di punggung suami kita atau di tubuh suami kita ada tato wanita lain segala macam, terus bagaimana gitu ya kan. Randy ini memang keterlaluan, bisa dibilang ini apa ya, bangsat juga gitu rumah, ya kan. Sangat-sangat apa namanya, terlalu berani melangkahnya ya, tapi itu kan menjadi urusan dia dan dia sudah sekarang menyesal. Tetapi menyesalnya dia ternyata tidak membuka hatinya Lady untuk memaafkan. Saya dengar hari ini sidang gitu ya. Nah, sidang hari ini pasti agendanya ada mediasi. Ya, mediasi itu hakim tunggal, pasti mereka berdua dipanggil, ya didamping kuasa hukumnya, kemudian ditanyakan dengan kejadian seperti ini dan lain sebagainya, apakah kalian memang sudah bulat tekad, terutama si penggugat nih dalam hal ini si Lady. Pasti hakim tanya, kamu tuh masih bisa nggak sih maafin suami kamu, ya diperbaiki demi anak-anak. Pastilah nasihat-nasihat yang baik akan disampaikan oleh hakim. Tapi kalau saya lihat dari niatnya Lady, ya kan, kelihatannya serius gitu loh ya, mau menggugat untuk menceraikan, karena dia udah siap juga konsekuensi menjadi single parent. Kalau saya lihat dibicarakan di media bahwa dia siap ngasuh anak segala macam. Tetapi harapan saya tuh ya secara pribadi, terus saya juga Christian, ya kan, bahwa nggak ada yang lebih baik daripada mengampuni sebenarnya. Ya kan? Kalau masih bisa dimaafkan, apalagi pihak seberang sana juga santai-santai aja. Jadi ngapain kita hancurkan rumah tangga kita, sementara di sana masih
berupaya untuk memperbaiki, walaupun nggak ada jaminan gitu ya. Maka saya bilang Hmm. pada waktu kasus seperti ini yang sangat berat, satu nggak bisa cuma ngampuni lewat mulut aja berdasarkan kekuatan kita. Hmm. Ini benar-benar katakanlah si JJ mau ngampuni sana, benar-benar Iya. harus betul-betul yuk sembahyang dulu, lu doa dulu, ya kan? Iya. Lady juga memaafin si Reni, lu doa dulu benar-benar, karena kalau bukan kekuatan daripada Allah, kekuatan daripada Tuhan Hmm. yang memimpin hati kita, ya iman kita gitu ya, Hmm. untuk betul-betul mau mempercaya bahwa memang kita betul-betul mengampuni, pasti akan gagal. Kenapa? Ini kan satu kejadian yang sangat mencela gitu ya kan, tercela, memalukan sekali, sehingga itu akan nempel gitu di Iya. hati, di pikiran dalam waktu berapa lama? Mungkin seumur hidup loh. Bayangin, kejadian ini akan membuat seseorang itu menderita seumur hidup. Karena cerita itu akan terus, apalagi zaman sekarang, zamannya media. Iya. Track recordnya semua ada. Yang nanti anaknya besar, mulai tahu apa namanya, baca berita segala macam, dia tahu, oh bapak gua dulu, bapak ibu gua pernah kejadian begini. Makanya saya bilang ini sangat berat gitu ya. Tapi tentunya itu dari sisi pandangan yang positif ya kan. Kalau memang masih bisa, kenapa nggak diampunin aja, dengan catatan tentunya, kalau menurut saya ini ya, secara psikologi ini pandangan saya, kalaulah si Sahnas mau menyampaikan permohonan maaf kepada Lady gitu ya kan, mungkin ya kan, Lady bisa mungkin akan lebih lunak gitu ya, terhadap sikapnya dia mengambil sikap pada Randy ya kan. Tetapi pada waktu dia menunggu, karena dia juga kan gengsi nih, dia nggak mau bilang, kamu minta maaf dong sama saya kan gitu kan, karena lu udah begini sama suami. Karena mungkin dia sadar juga, oh suaminya juga brengsek gitu ya kan. Iya. Artinya sama-sama juga, tetapi nggak salah kalau memang mau menyelesaikan permasalahan besar. Saya pikir saling memaafkan itu paling indah. Kalau memang mau memaafkan, itu dari segi pertanggungjawaban moralnya gitu kan. Tetapi kalau memang sudah sampai kepada satu kesimpulan nggak mau, secara hukum ada langkah yang bisa diambil, yaitu pasal 284 KUHP, ya, merujuk kepada KUHP yang baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, pasal 411 kalau nggak salah ya, itu perselingkuhan perzinahan itu diancam hukuman 1 tahun penjara, ya, dan denda 10 juta. Ya, dendanya sih nggak besar lah, kalau buat orang yang punya duit mari dibayar aja. Tetapi kalau itu sampai diputuskan oleh pengadilan, itu kan sangat-sangat memalukan. 1 tahun penjara, nggak usah 1 tahun, katakanlah jatuhnya 6 bulan penjara bagi orang yang melakukan perselingkuhan atau perzinahan. Itu saya pikir punishment yang cukup berat, karena itu akan betul-betul mempermalukan juga ya, karena hal-hal hanya untuk mencari kesenangan, tetapi konsekuensinya masuk bui gitu ya kan. Nah, 2 pilihan itu kalau saya, menurut saya, 1 dimaafin, kalau enggak, kalau memang mau membuat kasus ini menjadi satu contoh kepada masyarakat, udah salah satu pihak mesti berani mengajukan laporan polisi. Lady mah laporin aja Randy. Tetapi tentunya nggak bisa Randy aja, karena perselingkuhan atau perzinahan terjadi antara kedua pihak. Berarti kalau Randy dilaporkan, harus begitu juga Sahnas dilaporkan. Ya kan? Nah konsekuensinya apa? Dua-duanya masuk penjara. Memang mesti dua-duanya masuk penjara kalau menurut saya. Karena memang dua-dua kok pelakunya. Ini pelakunya kan bukan sendiri. Ya kan? Ini kan karena mau sama mau, ya, makanya terjadi hubungan ini. Kita nggak bisa bilang si ini lebih benar. Oh ini suaminya yang Randy yang ngudahin si ini atau si ini, enggak lah, udahlah itu sama-sama lah. Ya kan? Kalau Randy mau, Sanasnya nggak mau, nggak kejadian juga. Iya. Sanasnya mau, Randy-nya nggak mau, nggak kejadian juga. Ya ini siapa yang memulai kita nggak tahu, tapi artinya disambut. Kalau Randy yang mulai, Sanas juga mau. Kalau Sanas yang mulai, ya Randy juga mau. Jadi seperti ini. Jadi laporan polisi itu menurut saya tidak satu pilihan yang baik mungkin, tetapi kalau memang mau ngasih pelajaran, ya kan, kita uji juga. Ini kan undang-undang barunya. Kita uji juga di pengadilan. Apakah seorang hakim mau menerapkan pasal 284 atau pasal 411 tadi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003, sehingga memang ada punishment, ada kepastian hukum terhadap pelaku perselingkuhan perzinahan. Konsekuensi hukumnya adalah masuk penjara.
Iya. Ini kan karena gini, kenapa saya bilang seperti itu? Ini memang kita nggak bisa bilang juga bahwa ini bom ini meletus gara-gara ini aja. Memang ini meletusnya gara-gara Randy sama Shahna. Tetapi kan kasus seperti ini sebenarnya di mana-mana terjadi, ya kan? Di mana-mana terjadi. Kasus perceraian itu di mana-mana terjadi. Satu hari bisa 500 sampai 1000 kasus perceraian per hari di Indonesia. Ya, kemarin di Bojonegoro kalau nggak salah satu hari 1000 orang, ya ibu-ibu nih ngajukan perceraian ke pengadilan sama-sama. Bayangin ngerinya tuh. Itu banyak hal. Ada KDRT, ada masalah ekonomi, ada juga masalah begini-begini, ada perselingkuhan segala macam. Jadi artinya karena ini terjadi kepada seorang public figure, sehingga ini meledak. Nah, maka saya bilang momentum ini dipergunakan supaya masyarakat pada umumnya yang banyak sekarang terjadi perceraian karena hal-hal seperti ini juga tahu gitu bahwa ini adalah satu hal yang keliru, salah, bahkan secara hukum ini bisa diproses dan bisa dijatuhi hukuman yang maksimum. Sekaligus itu memberikan efek jerah ya Bang, terhadap orang-orang yang melakukan perselingkuhan dan perzinahan. Mesti ada dong, efek jerahnya itu harus ada. Kenapa? Kalau ini berlalu begitu aja, ya udah besok-besok juga orang kejadian begini deh, kok segala macam ya udah diurusin sendiri, rumah tangga urusan sendiri, kayak gini lagi, heboh. Untungnya apa? Ya semua masyarakat nggak pernah puas. Masyarakat cuma bilang, oh kok nggak mau sih, ini sana dilindungi sama keluarganya, sama abangnya dan segala macam, ya kan? Yang ini juga orang bilang, ini juga ada ini nanggung-nanggung amat sih. Saya juga berprinsip itu, nanggung-nanggung amat. Kalau mau ampuni sekalian. Kalau nggak mau, laporin. Kalau nggak, buat apa gitu? Ya, memang ini bapaknya anak-anaknya. Tetapi kan ini tinggal satu level lagi gitu, satu tahap lagi, ya biarin aja. Hukum sosial itu kadang-kadang lebih berat daripada kalau umpamanya gini ya, diam-diam ini, baik ceritanya. Masuk penjara 3 bulan, tapi orang nggak tahu. Nggak ada yang tahu, nggak terlalu berat. Gitu. Tapi dengan sudah terekspos secara media, ya hukum sosialnya nggak berhenti. 5 tahun lagi masih ada, jejak recordnya masih ada, 10 tahun lagi masih ada. Nanti anak-anak nanti gede mulai sekolah segala macam, teman-teman yang nanya kenapa lo segala macam. Jadi ini memang sesuatu yang luar biasa kalau menurut saya. Kalau nggak luar biasa juga nggak gegap gempita seperti ini. Makanya harus ada titik optimumnya, di mana dia mesti berhenti, ya kan? Kalau mau berhenti sekalian di perdamaian, saling ampuni, nggak usah ragu-ragu, sana minta maaf ke si Randy, ya kan? Randy minta maaf ke JJ. Itu baru gentle namanya, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Toh orang udah tahu juga, makanya saya tinggal meningkatkan. Sudah minta maaf di WA chatting, tinggal minta maaf di depan media. Apa bedanya sih? Ya beda memang, tetapi artinya udah sama-sama juga. Toh orang udah tahu, jadi apa mesti malu? Ya udah sekalian malu lah, tapi selesai persoalannya. Daripada begini, malu, tapi persoalannya nggak selesai. Tiap hari jadi bulan-bulanan aja, besok jadi omongan orang terus kemana-mana. Gitu. Bang, kan katanya juga kan Randy itu menghapus tato wajahnya Sanas di belakang gitu. Sudah dihapus? Iya, katanya dia mau menghapus. Gitu. Mau menghapus. Itu mungkin nggak sih Bang, niatnya juga dia untuk menghindari pasal dari perzinahan itu biar nggak di penjara. Karena gua hapus aja deh gitu. Ada nggak Bang? Nggak ada juga. Tato itu kan tidak membuktikan bahwa seseorang melakukan perzinahan gitu ya kan. Itu hanya mengungkapkan perasaannya dia bahwa dia sangat menyayangi si wanita sehingga dia mau merelakan tubuhnya untuk ditato. Perzinahan itu sebenarnya terus mesti dibuktikan. Terjadinya kapan, di mana, ada saksinya, apa yang mereka lakukan di kamar segala macam. Tetapi dengan pengakuan-pengakuan yang ada melalui chatting itu kan bisa menyebabkan petunjuk, ya kan? Karena ada pengakuan ini. Artinya kan Shahna juga pernah mengaku melalui Randy udah tangan-tangan ngaku benar, ya kan? Jadi tinggal satu tahap lagi, nanti tinggal dicari, mungkin nanti ada bukti-bukti lain. Ada yang bilang kan, oh ada tuh yang ngelihat atau ada informasi bahwa mereka pernah check in di sana, check in di sini. Itu kan juga sebagai tambahan gitu ya kan. Itu meyakinkan nanti pihak pengadilan mengambil suatu keputusan kan gitu kan. Tapi pengakuan itu juga kan merupakan bentuk satu yang secara hukum juga merupakan alasan. Ya kan, kalau udah selalu pengakuan, walaupun tidak cukup pengakuan, tetapi pengakuan salah satu bentuk bahwa memang ini terjadi. Ya toh?
itu baik gitu loh, Hmm. untuk sebagai bahan untuk membuktikan sesuatu. Jadi saya pikir ya dua pilihan tadi lah, mau damai damai yang benar, saling mengampuni, saling Iya. memaafkan. Kalau memang enggak, ya kalau lady ini, terutama lady ini Lady, nanggung-nanggung gitu, gugat apa, laporin polisi, Hmm. karena dia yang paling berkompeten gitu. Kalau urusan siapa namanya yang lain-lain, ada orang luar saya lihat yang mau lapor segala macam pakai undang-undang ITE, saya pikir itu sih tidak terlalu bermanfaat gitu ya. Lebih sulit lagi pembuktiannya. Hmm. Kalau ini suami istri yang melaporkan tuh udah paling top. Paling top ya bang. Oke, sip. Keren bang.